Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Alexander Ibrahim Ahmad Rahmatullah di channel Victor Networking. Di video kali ini saya akan membahas Cisco CCNA 200.301 part kedua di modul pertama tentang Spanning Tree Protocol. Materi yang akan disampaikan: pertama, kenapa perlu STP, kedua, topologi STP 3 switch, 3, teori menentukan blocking port, 4, praktik menentukan blocking port, 5, penjelasan tentang COS, 6, manipulasi bandwidth, 7, manipulasi root bridge, 8, pengertian perfilan spanning tree, 9, manipulasi root bridge PVSTP, 10, pengujian ping antar VLAN beda jalur, 11, STP 2 switch, 12, manipulasi STP 2 switch, 13, STP port stage, 14, spanning tree port phase. Oke, kali ini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu kenapa perlu STP. Oke, di sini ada sebuah kasus yang dimana dua switch saling terhubung menggunakan interface FA01 dan PCA terhubung pada switch 1 dan PCB terhubung pada switch 2. Maka jika PCA mengirim pesan ke PCB akan menggunakan jalur yang ini. Jika seandainya jalur interface FA01 misalnya terputus atau rusak, maka akan menggunakan interface yang baru, yaitu FA02. Jadi PCA dan PCB masih bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan jalur interface FA02. Jika misalnya jalur interface FA01 kembali menyala, maka ketika PCA dan PCB berkomunikasi akan terjadinya looping. Jadi looping itu adalah pesan yang berputar-putar dalam suatu jaringan. Misalnya PCA akan mengirim pesan ke PCB, lalu pesannya terkirim melalui switch 1, lalu terkirim melalui switch 2, lalu switch 2 mengirimkan pesannya ke PCB, lalu PCB menerimanya. Lalu ketika switch 1 mengirim pesan ke switch 2, pesannya juga akan di broadcast di jalur interface FA02. Oke. Jika misalnya PCB menerima pesan tersebut, maka akan dikirim lagi ke switch 2, lalu dikirim lagi ke switch 1, lalu switch 1 mengirim pesan yang diterima dari PCB ke PCA, lalu PCA akan mengirimkan paket ping pada PCB melalui switch 1, lalu akan dikirim lagi ke switch 2, lalu dikirim lagi ke PCB, dan itu akan terjadi secara terus-menerus sampai dua switch yang ada di sini akan down atau berhenti agar loopingnya berhenti. Jadi loopingnya berhenti ketika dua switch yang ada di sini sampai down. Jadi cara mencegahnya adalah
kita harus menggunakan spanning tree protocol. Jadi spanning tree protocol adalah mencegah terjadinya looping, dan cara mencegah terjadinya looping adalah memblokir port yang tidak diperlukan, misalnya port yang ada di sini. Jadi ketika PCA mengirim pesan ke PCB melalui switch 1, lalu dikirim ke switch 2 menggunakan jalur interface FA01 dan di broadcast ke interface FA02, tetapi pada jalur interface FA02 broadcastnya ditolak karena di blocking port yang ada di sini. Lalu switch 2 mengirimkan pesan dari PCA ke PCB, lalu begitu seterusnya sampai statusnya successful. Jadi begitu tentang penggunaan STP. Oke, di sini saya akan membuat topologi STP 3 switch. Kita buat topologinya. Lalu kita hubungkan. Lalu pada menu options kita masuk pada preference, lalu matikan lampu yang ada pada port FA01 dan juga FA02, kita matikan. Oke, di sini lampu yang biasanya ada di masing-masing port sudah mati. Oke, kali ini saya akan menjelaskan teori menentukan blocking port. Di sini kita tentukan dulu switch-nya. Misalnya di sini switch 1. Lalu yang di sini switch 2. Lalu di sini switch 3. Dan untuk MAC address switch 1 yaitu AA, sedangkan di sini BB, sedangkan yang di sini CC. Oke, di sini saya akan menggunakan bilangan heksadesimal yaitu dari 1 sampai F. Jadi A itu sebagai 11, sedangkan B sebagai 12, C sebagai 13, dan begitu seterusnya. Oke. Sebelum menentukan blocking port, kita akan menentukan root bridge-nya terlebih dahulu, yang dapat ditulis seperti ini. Dan cara melihat root bridge melalui bridge ID. Dan cara melihat bridge ID melalui priority-nya. Di sini priority-nya yaitu 3, 2, 7, 6, 8. Jadi di sini kita akan menentukan priority
di masing-masing switch, dan jika ada priority yang paling kecil maka akan menjadi root bridge. Tapi karena semua switch yang ada di sini prioritinya sama, maka kita tentukan dari MAC address yang terkecil. Oke, di sini kita hapus dulu. Oke, di sini pada switch 1 memiliki MAC address AA, switch 2 MAC address BB, sedangkan switch 3 MAC address CC. Jadi di sini yang akan menjadi root bridge adalah switch pertama karena MAC addressnya yang paling kecil, maka di sini akan menjadi root bridge. Sedangkan pada switch kedua akan menjadi non-root bridge. Sedangkan pada switch ketiga juga akan menjadi non-root bridge. Oke. Port dari root bridge dinamai designated port atau yang dapat ditulis DP. Sedangkan port tercepat yang terhubung ke root bridge dinamai sebagai root port. Oke, jadi yang akan di blocking portnya adalah jalur yang ini, tetapi kita tentukan dulu dua switch mana yang prioritinya, yang MAC addressnya lebih kecil. Oke, di sini pada switch kedua MAC addressnya lebih kecil, maka port yang ada di sini tidak akan diblokir, maka akan menjadi designated port. Sedangkan pada port FA02 dari switch 3 karena MAC addressnya paling besar, maka akan di blocking portnya dan menjadi alternate port. Jadi designated port ini adalah port yang memiliki status up atau menyala, sedangkan root port adalah port yang tercepat terhubung menuju root bridge, sedangkan alternate port adalah port yang di blocking. Oke, kali ini saya akan melakukan praktik menentukan blocking port. Di sini kita tentukan dulu root bridge-nya. Dan untuk melihat root bridge melalui bridge ID, untuk melihat bridge ID melalui priority. Dan di sini tentukan priority yang lebih kecil, karena sama semua maka menentukannya dari MAC address yang terkecil. Oke, di sini kita masuk pada masing-masing switch untuk melihat MAC addressnya. Kita tentukan dulu switch-nya. Di sini switch ketiga, sedangkan yang di sini switch kedua. Lalu yang di sini adalah switch yang
pertama. Oke. Kita ketik show interface VLAN 1. Oke, di sini address is adalah MAC address dari switch ke 1 dan di sini MAC addressnya yaitu 0001.42b7. Oke, kita copy dulu. Lalu pada switch kedua kita lihat MAC addressnya. Oke, di sini MAC addressnya adalah 00B0. Kita copy, lalu kita tempel di sini. Lalu pada switch ketiga MAC addressnya yaitu 0030. Oke, jika ingin melihat root bridge-nya, kita ketik show spanning tree dan di sini ada tulisan this bridge is the root, artinya switch yang ada di sini adalah root bridge, sedangkan yang switch 2 dan switch 3 adalah non root bridge. Kita tulis di sini lalu yang di sini portnya yaitu designer port. Lalu yang di sini root port. Oke, di sini jika misalnya switchnya bukan root bridge, maka tidak akan ada tulisan this is the root, this bridge is the root. Maka dua switch ini bukan root bridge. Jadi yang akan diblocking portnya adalah port dari FA01 dari switch 3 karena MAC address-nya yang paling besar yaitu 0030. Kita tulis di sini, maka status portnya yaitu alternate port.
sedangkan yang di sini designed port. Oke, kita lihat pada menu option, lalu preference, lalu kita nyalakan kembali show link lights, lalu di sini port yang berwarna oranye artinya port yang di sini sudah di blocking, dan port yang di sini memiliki status alternate port. Oke, kali ini saya akan menjelaskan apa itu COS, atau yang dapat ditulis COS. Jadi COS itu adalah sama seperti root port, yaitu jalur tercepat mana yang terhubung pada root bridge. Dan cara melihat COS yaitu melalui bandwidth-nya. Jadi 10 MB sama dengan COS-nya 100, sedangkan 100 MB sama dengan 19, lalu 1 GB sama dengan 4. Oke, kita lihat COS-nya tick show spanning tree. Di sini COS-nya 19, artinya bandwidth-nya memiliki kecepatan 100 MB. Kita lihat pada masing-masing switch. Oke, di sini juga COS-nya 19. Lalu yang di sini, di sini juga sama COS-nya 19, artinya setiap jalur yang ada di sini kecepatannya yaitu 100 MB. Oke, jika kita hapus jalur yang ada di sini, lalu kita lihat pada switch kedua, show spanning tree. Kita lihat lagi. Oke, di sini COS-nya masih 19. Jika kita hapus jalur yang ini, lalu kita lihat pada switch ketiga, lalu ketik show spanning tree, dan di sini COS-nya 38 karena dua jalur ini bandwidth-nya sama-sama 100 MB, dan 100 MB sama COS-nya sama dengan 19, jadi 19 tambah 19 sama dengan 38. Lalu jika ingin mengembalikannya lagi, kita sambungkan lagi port yang ada di sini. Oke, sebelum itu kita bisa lihat port yang ada di sini, yaitu alternate port yang awalnya oranye menjadi hijau karena jalur yang ada di sini sudah terputus. Dan kita lihat show spanning tree pada FA01, kita bisa lihat portnya yaitu adalah root port. Oke, kita kembalikan lagi, dan di sini portnya kembali menjadi oranye karena jalur yang ada di sini sudah kembali pulih seperti semula, dan kecepatan bandwidth-nya
kembali juga seperti semula. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang manipulasi bandwidth. Jadi kita masuk pada switch ketiga. Lalu kita masuk pada interface FA01 atau port yang di blocking. Lalu jika ingin manipulasi bandwidthnya, kita ketik speed, lalu kita ketik tanda tanya, dan di sini speednya bisa 10 dan 100. Jika kita menggunakan 10, maka di sini costnya akan berubah menjadi 100 karena speednya atau bandwidthnya memiliki kecepatan 10 MB. Jika kita ingin menghapusnya kembali, ketik now speed. Jika kita ingin mengembalikannya lagi, kita masuk lagi pada interface FA01, lalu ketik speed 100. Maka di sini costnya akan kembali menjadi 19. Kita masuk pada switch kedua, lalu kita ubah kecepatan bandwidthnya, misalkan menjadi 10 MB. Dan di sini costnya menjadi 100, sedangkan portnya menjadi alternate port, ya artinya kita percepat. Di sini port FA01 menjadi alternate port, sedangkan port FA01 yang ada di sini kita lihat show spanning tree. Di sini port FA01-nya menjadi designated. Jadi alasan kenapa port yang di sini di blocking karena bandwidthnya jauh lebih kecil dibandingkan bandwidth yang ada di jalur yang ini dan juga yang ini. Jadi bandwidth pada jalur yang di sini memiliki kecepatan 10 MB dan itu yang paling terkecil, maka portnya akan di blocking. Jika ingin mengembalikannya sama seperti tadi, yaitu kita masuk pada interface-nya, lalu kita ketik speed 10, lalu kita masuk pada interface FA01, kita ketik speed 100 karena kita akan mengembalikannya ke bandwidth dengan kecepatan 100 MB. Lalu kita ketik show spanning tree, dan di sini costnya kembali menjadi 19. Lalu kita percepat, dan di sini port yang ada di sini kembali menjadi alternate port. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manipulasi root bridge. Jika misalnya switch 1 dan switch 2 adalah switch keluaran tahun 2010, sedangkan switch 3 adalah keluaran tahun terbaru yaitu 2020, maka switch 1 dan switch 2 memiliki priority yang lebih kecil dibandingkan switch ketiga. Maka jika ingin menjadikan switch 3 ini menjadi root bridge, maka kita manipulasi root bridge-nya melalui
priority. Caranya adalah kita masuk pada switch 3, lalu pada global configuration kita ketik spanning tree, lalu VLAN 1 karena VLAN 1 itu default, lalu kita ketik datanya, dan di sini kita ketik priority, lalu tanda tanya lagi, dan di sini priority yang digunakan adalah dari 0 sampai 61.440, tetapi kelipatan yang diutamakan adalah 4096. Jika saya menggunakannya priority-nya yaitu 24567, maka di sini akan diberitahu priority mana saja yang bisa digunakan. Karena priority 32768 itu default, maka saya akan menggunakan priority 20480. Kita ketik lagi spanning tree VLAN 1 priority 20480, lalu kita ketik show spanning tree. Di sini kita bisa lihat prioritinya yaitu 20481 yang awalnya 32769 menjadi 20481, dan di sini ada tulisan this bridge is the root, artinya switch ketiga menjadi root bridge. Kita percepat, dan pada FA01 dan FA02 menjadi designated port. Oke, kita pindahkan misalnya di sini, lalu alternate port di sini, sedangkan designated port ada pada FA01 pada switch ke-1, lalu root portnya berada di sini. Jika kita ingin menghapusnya, jadi cara menghapusnya yaitu Alt+T, lalu kita ketik no spanning tree VLAN 1 priority 20480, lalu kita lihat show spanning tree, dan di sini prioritinya kembali menjadi default yaitu 32769. Kita percepat, dan port yang ada di sini kembali di blocking, dan switch yang ada di sini kembali lagi menjadi non root bridge. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian per VLAN spanning tree, atau yang dapat ditulis spanning tree atau dapat ditulis juga yaitu VV-STP. Jadi per VLAN spanning tree protocol atau PV-STP adalah informasi spanning tree setiap VLAN, dan cara melihat informasi spanning tree setiap VLAN, kita buat dulu VLAN-nya, dan sebelum kita membuat VLAN-nya kita melakukan konfigurasi trunk pada masing-masing switch. Kita masuk pada switch pertama,
Lalu kita buat VLAN-nya, misalkan di sini VLAN 1, lalu VLAN 2, lalu VLAN 3, lalu ada switch kedua, kita buat juga VLAN-nya, VLAN 1, VLAN 2, dan VLAN 3. Oke, kita lihat show spanning tree. Di sini kita bisa lihat ini adalah informasi spanning tree dari VLAN 1, sedangkan ini informasi spanning tree dari VLAN 2, sedangkan yang di sini informasi spanning tree dari VLAN 3. Lalu kita lihat juga pada switch kedua, show spanning tree. Oke, di sini juga kita bisa lihat informasi spanning tree pada masing-masing VLAN. Lalu kita lihat pada switch ketiga, show spanning tree, lalu spasi untuk melihat semuanya. Lalu kita bisa lihat ini juga ada informasi spanning tree pada masing-masing VLAN. Setelah tadi saya membahas pengertian PVSTP, kali ini saya akan melakukan manipulasi root bridge PVSTP. Oke, di sini PC0 menggunakan VLAN 1, sedangkan PC1 menggunakan VLAN 2, lalu PC2 menggunakan VLAN 1, dan PC3 menggunakan VLAN 2. Seperti yang kita tahu bahwa switch-nya ini adalah root bridge-nya. Jadi ketika VLAN 1 berkomunikasi dengan VLAN 1, maka akan melewati jalur utama yang ini. Begitu juga dengan VLAN 2, jika PC1 berkomunikasi dengan PC3, maka akan melewati jalur yang ada di sini. Jika seandainya VLAN 2 berkomunikasi dengan VLAN 2 melewati jalur yang ada di sini, jika berkomunikasinya itu melewati jalur yang memutar yang ada di sini, jadi berkomunikasinya itu tidak langsung di sini, jadi harus berputar melewati jalur yang ini. Maka agar VLAN 2 bisa berkomunikasi dengan VLAN 2 dengan melewati jalur yang ini, maka dua switch yang ada di sini akan menjadi root bridge. Oke, kita masuk pada switch ketiga, lalu port P, lalu spanning tree VLAN 2. Karena di sini saya akan menggunakan VLAN 2, maka di sini spanning tree VLAN 2, lalu priority 20, 4, 80. Lalu kita lihat show spanning tree, kita spasi, lalu kita fokus pada VLAN 2 yang ada di sini. Kita fokus spanning tree pada VLAN 2. Di sini ada tulisan this bridge is the root, artinya
switch 3 yang ada di sini sudah menjadi root bridge. Lalu kita lihat pada switch kedua, show spanning tree. Kita fokus juga pada VLAN 2. Di sini switch kedua bukan root bridge-nya. Lalu kita lihat pada switch pertama, show spanning tree. Kita fokus pada VLAN kedua, dan di sini spanning tree, dan di sini switch kedua, switch pertama bukan root bridge-nya. Oke, kali ini saya akan melakukan pengujian ping antar VLAN beda jalur. Di sini kita masukkan dulu IP-nya pada masing-masing PC. Pada PC 0 VLAN 1 IP-nya yaitu 10.10.10.1, lalu subnet mask-nya 255.255.0. Lalu pada PC 2 VLAN 1 kita masukkan juga IP-nya yaitu 10.10.10.2, lalu subnet mask-nya 255.255.0. Lalu pada VLAN 2 PC 1 kita masukkan IP-nya yaitu 20.20.20.1 dan subnet mask-nya 255.255.0. Lalu PC 3 VLAN 2 kita masukkan juga IP-nya 20.20.20.2 dan subnet mask-nya yaitu 255.255.0. Lalu setelah itu kita konfigurasikan VLAN 2-nya. Kita lihat dulu show VLAN. Oke. Di sini kita konfigurasikan VLAN-nya, karena VLAN 2-nya, karena VLAN 1 itu default, kita konfigurasikan VLAN 2 saja. Kita masukkan interface-nya. Kita lihat show VLAN. Di sini sudah masuk. Lalu pada switch kedua kita masukkan interface-nya yaitu FA04, lalu switch port mode access, switch port access VLAN 2. Kita lihat show VLAN brief. Oke, di sini sudah masuk juga. Kita percepat. Lalu kita lihat proses pengiriman paketnya. Ada tab simulation. Kita coba kirim pesan dari PC 1 ke PC 3. Oke, di sini pesannya terkirim pada switch 1, lalu switch 1 menyebarkan paketnya ke switch 2 dan switch 3. Karena di sini jalurnya tidak sesuai, maka jalur yang di sini akan berhasil. Lalu kita lihat pada switch 2 pesannya akan dikirim ke PC 3. Lalu pesannya diterima, lalu dikembalikan pada switch kedua dan dikembalikan pada switch ketiga melalui jalur di sini. Lalu dikembalikan pada switch 1 dan dikembalikan pada
PC 1. Lalu PC 1 mengirimkan paket ping pada switch 1, lalu paketnya terkirim melalui jalur di sini. Oke. Di sini pesannya sudah sampai lagi, lalu diterima, lalu dikirim lagi pada PC 1 dan statusnya successful. Jadi begitu cara pengujian ping antar VLAN beda jalur. Oke, kali ini saya akan membuat topologi STP2 switch. Di sini letakkan 2 switch, lalu letakkan PC-nya, lalu kita hubungkan 2 switch ini. Oke, setelah itu kita konfigurasikan dulu terangnya. Show interface terang. Oke, sudah on. Lalu pada switch kedua kita ketik switch port mode terang. Kita lihat show interface terang. Oke, sudah on. Kita masuk pada switch 1, lalu kita lihat show spanning tree. Di sini port FA01 dan FA02-nya designated port, artinya switch 1 itu adalah root bridge, sedangkan switch 2 itu adalah non-root bridge. Dan port FA01 nya adalah root port, sedangkan FA02 nya adalah alternate port. Jadi walaupun ada 2 jalur yang terhubung pada root bridge, tetapi yang menjadi root portnya adalah interface FA01, sedangkan interface FA02 nya adalah alternate port, karena interface FA01 di sini lebih kecil dibandingkan FA02, maka yang akan menjadi root port adalah FA01, sedangkan yang akan menjadi alternate port adalah FA02. Jadi jalur interface FA01 sebagai jalur utama, sedangkan FA02 sebagai jalur cadangan. Jadi ketika PC 4 mengirim pesan ke PC5, maka ketika interface FA01 ini putus, maka pesan yang akan dikirim akan melewati interface FA02. Oke, kali ini saya akan melakukan manipulasi STP2 switch. Jika misalnya switch yang ada di sini menjadi root bridge, maka kita manipulasi root bridge-nya. Kita masuk pada switch kedua, lalu config, lalu spanning tree VLAN 1, lalu setelah itu kita tekan shift, lalu tanda tanya. Sini kita bisa menggunakan command root. Kita ketik root, lalu kita lihat lagi tanda tanya, dan primary ini untuk
root bridge, sedangkan secondary ini untuk non root bridge. Kita lihat show spanning tree. Di sini priority-nya berubah. Yang awalnya 32768 menjadi 24577 dan portnya pun menjadi designated. Sedangkan pada switch pertama ini portnya untuk FA01 adalah root port, sedangkan FA02 adalah alternate port. Jika ingin menjadikan FA02 sebagai root port, maka kita manipulasi bandwidthnya. Kita masuk pada interface FA02, lalu kita ketik speed 100 MB. Maaf, kita masuk pada interface FA01, kita manipulasi bandwidth interface FA01 nya. Kita ketik speed 10 MB. Kita lihat show spanning tree. Pada interface FA01, karena speednya 10 MB, maka akan menjadi alternate port karena speednya lebih kecil dibandingkan interface FA02, sehingga interface FA02 menjadi root port. Oke, begitu cara manipulasi STP 2 switch. Oke, kali ini saya akan menjelaskan apa itu port stage. Jadi port stage itu ketika kabel yang di sini kita cabut, lalu kita sambungkan kembali, maka kabel tersebut butuh waktu untuk menyala kembali ketika disambungkan, karena port stage itu membutuhkan 3 tahap yang harus dijalani agar kabel yang sudah dicabut lalu disambungkan kembali, maka membutuhkan 3 tahap, yaitu listening, jadi listening itu apakah akan terjadi looping atau tidak, dan membutuhkan waktu 15 detik. Lalu tahap kedua yaitu turning, membutuhkan waktu 15 detik. Jadi turning itu bagian yang mempelajari MAC address-nya. Lalu setelah itu tahap ketiga adalah forwarding. Jadi forwarding ini adalah paket yang dikirimnya. Misalnya di sini kita cabut kabelnya, lalu kita sambungkan kembali. Di sini jika ingin melihat tulisannya lebih jelas, kita masuk pada option, lalu preference, lalu font, lalu kita perbesar ukuran hurufnya pada bagian command line interface, lalu kita ketik, lalu kita tekan apply. Lalu setelah itu kita coba cabut lalu sambungkan kembali. Lalu di sini kita bisa lihat show spanning tree. Di sini pada port pada interface FA03 itu masih listening, lalu show spanning tree. Oke, lalu setelah
menunggu 15 detik, maka akan lanjut ke tahap burning. Kita coba lagi show spanning tree, dan setelah ditunggu 15 detik lagi, maka akan menjadi forwarding. Oke, kali ini saya akan menjelaskan spanning tree port phase. Jadi spanning tree port phase itu adalah ketika kabelnya itu dicabut dan disambungkan kembali, maka pada spanning tree port phase itu 3 tahap yang ada di sini akan di skip atau dilewati. Dan cara konfigurasinya yaitu kita masuk pada interface nya, lalu ketik spanning tree port phase, dan di sini interface FA03 nya akan menyala jika bukan terang. Lalu kita coba, kita cabut, dan di sini kabel interface-nya akan menyala dan melewati 3 tahap yang ada di sini. Oke, sekian dari pembelajaran saya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.